Halo, selamat pagi. Saya Waode Siti Nurhaliza, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Spesialisasi saya mengajar pada bidang ilmu komunikasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA Delivery, Interaction, and Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Psikologi Komunikasi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Psikologi Komunikasi merupakan mata kuliah wajib program studi yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Vkom Ubarajaya. Mata kuliah Psikologi Komunikasi adalah mata kuliah yang mengkaji seluruh aspek-aspek komunikasi dan fenomena komunikasi yang terjadi pada diri manusia dan juga dari perspektif psikologi. Seluruh konsep dan juga pemahaman tentang psikologi seperti persepsi, motivasi, konsep diri yang bermanfaat untuk menganalisis proses komunikasi dalam interaksi manusia. Selain itu, juga bermanfaat untuk mencermati aspek psikologis pada bentuk-bentuk komunikasi yang terjadi pada diri manusia, terutama pada komunikasi intrapersonal, komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, dan juga komunikasi massa. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang konsep-konsep karakteristik manusia komunikan, sistem komunikasi intrapersonal, sistem komunikasi kelompok, sistem komunikasi massa, psikologi komunikator, dan juga psikologi pesan serta adiksi internet dalam perspektif psikologi komunikasi. Dengan mengikuti mata kuliah psikologi komunikasi, mahasiswa diharapkan pertama, mampu memahami, mencermati, dan juga menjelaskan fenomena-fenomena komunikasi dalam perspektif psikologi. Kedua, mampu memahami dampak perkembangan teknologi terhadap perilaku komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan juga komunikasi massa. Ketiga, mampu memahami peran psikologi komunikator dan psikologi pesan dalam mempengaruhi perilaku komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan juga komunikasi massa. Mampu mengevaluasi faktor-faktor dalam diri seperti sensasi, persepsi, motivasi, proses berpikir yang mempengaruhi suatu fenomena perilaku komunikasi, baik komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan juga komunikasi massa. Nah, untuk mencapai pemahaman tersebut, mahasiswa akan diberi topik-topik perkuliahan yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Berikut topik-topik yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan. Pertama, pengantar dan pengenalan psikologi komunikasi, karakteristik manusia komunikan, faktor-faktor yang mempengaruhi personal dan faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia, memori dan berpikir, sensasi dan persepsi, persepsi interpersonal dan konsep diri, atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal, sistem komunikasi kelompok, kelompok dan pengaruhnya terhadap perilaku komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi kelompok dan bentuk-bentuk komunikasi kelompok, definisi komunikasi massa dan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi khalayak pada komunikasi massa, efek komunikasi massa, psikologi komunikasi dan psikologi pesan, dan media realitas virtual. Nah, setelah itu kita tahu deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa?
Ada dua strategi yang saya gunakan dalam penyampaian materi perkuliahan. Yang pertama, penyampaian dengan menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan merupakan karangan dari Jalaluddin Rahmat dengan judul Psikologi Komunikasi. Selain itu, saya juga menggunakan artikel penelitian. Saya yakin dengan membiasakan mahasiswa membaca, baik dari textbook maupun dari artikel penelitian, akan memudahkan mahasiswa dalam memahami materi yang saya sampaikan. Kedua, pembahasan case study di kelas setiap minggunya. Saya meminta kepada mahasiswa secara berkelompok untuk membaca, membuat PowerPoint, dan mendiskusikan materi di kelas serta membahas satu contoh kasus baik yang diperoleh dari artikel penelitian maupun textbook dan juga dari kasus-kasus yang didapatkan di lingkungan sekitar. Dengan cara ini, saya yakin akan efektif dengan membuat mahasiswa dipaksa untuk lebih aktif, untuk lebih siap ketika mengikuti perkuliahan di kelas. Teknik pengajaran kedua yakni interaksi. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam perkuliahan saya ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Salah satunya di kelas atau dengan menggunakan Zoom meeting yang mendorong mahasiswa untuk ikut aktif berpartisipasi baik dalam bentuk bertanya maupun berkomentar tentang materi yang sedang kita bahas. Tujuannya agar proses pembelajaran bisa berjalan efektif dan terjadi komunikasi dua arah antara dosen dan juga mahasiswa. Kedua, saya menggunakan Google Classroom sebagai sarana untuk berdiskusi di luar jam perkuliahan. Saya membagikan materi melalui Google Classroom dan mengajak mahasiswa untuk berdiskusi melalui kolom komentar di Google Classroom. Saya juga sering melempar isu-isu terkini melalui Google Classroom untuk memantik keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi. Terakhir, metode asesmen. Nah, bagaimana saya menilai mahasiswa? Nah, pada pertemuan awal perkuliahan, saya selalu memberikan informasi kepada mahasiswa terkait dengan rencana pembelajaran semester. Di dalam rencana pembelajaran semester, salah satunya terdapat bobot penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa memahami bagaimana penilaian yang saya lakukan ketika di kelas. Sehingga mahasiswa bisa merencanakan dari awal strategi apa yang akan ia lakukan untuk mendapatkan penilaian yang maksimal di kelas saya. Berikut contoh skema penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa. Partisipan 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Psikologi Komunikasi secara sinkroni atau secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Tentu teman-teman, pembahasan kita pada hari ini cukup penting karena ini akan membawa kita untuk pembahasan-pembahasan berikutnya dalam psikologi komunikasi di berbagai konteks komunikasi itu sendiri. Nah, jadi ini hari ini itu secara umum kita akan belajar tentang seperti apa sih manusia komunikan itu, seperti apa diri kita sendiri. Nah, seperti yang sedang tampil di layar teman-teman, ada dua kalimat kenalilah dirimu, ya. Jadi kalau teman-teman baca di buku Psikologi Komunikasi Jalaluddin Rahmat, di bagian pembahasan karakteristik manusia komunikan itu dia bermula dari memunculkan sebuah cerita di Yunani tentang, kemudian muncullah istilah kenalilah dirimu. Jadi kenalilah dirimu ini berawal dari cerita tentang pemuja Apollo di Delphi, Yunani. Jadi di tempat inilah banyak raja-raja dan juga rakyat yang datang untuk meminta nasihat. Jadi di dalamnya itu ada pendeta wanita yang kemudian memberikan tolong di mute dulu ya. Siap.
teman-teman selagi kita materi tolong di mute dulu ya. Jadi kalau di sesi diskusi baru boleh diaktifkan audionya. Saya agak sedikit noise kalau ini banyak suara. Ya, lanjut ya. Jadi kenalilah dirimu ini, cerita ini bermula dari bagaimana raja-raja dan juga para rakyat yang kemudian meminta nasihat ya dari pendeta. Jadi itu tuh sebuah tempat yang kemudian banyak orang yang datang untuk kemudian meminta nasihat, memberikan pertanyaan, mulai dari dia masalah-masalah agama, politik, bahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Nah, dari sekian banyak pertanyaan itu, singkat cerita ada beberapa orang yang bertanya. Menariknya di sini dia bertanya di Apollo Delphi itu dia bertanya siapa manusia paling bijak kan gitu katanya. Nah, dijawablah oleh Dewa Apollo, yang katanya Dewa Apollo melalui pendeta Delphi dia menjawab manusia paling bijak itu adalah Socrates. Nah, dari sinilah kemudian tersebar moto tentang kenalilah dirimu. Bahkan sebenarnya tulisan kenalilah dirimu ini ada pada kuil orakel yang cukup terkenal di Delphi dalam tradisi Yunani kuno. Nah, ini juga yang mendorong kenapa di Yunani para filsuf di Yunani itu jadi istilah kenalilah dirimu kemudian memantik para filsuf Yunani untuk kemudian bisa menggali, bisa memahami dirinya, dan ini juga menjadi salah satu alasan kenapa filsafat di Yunani itu cukup berkembang. Nah, jadi kenapa para filsuf itu banyak dari Yunani, terutama kalau kita berbicara dari yang kaitannya dengan filsafat. Nah, jadi teman-teman lanjut bahwa kalau kita ingat ya, kalau dipikir-pikir istilah kenalilah dirimu ini sebenarnya masih relevan sampai saat ini. Bagaimana pemeran utama dalam proses komunikasi itu sendiri kan adalah manusia ya. Jadi pemeran utama dalam komunikasi itu sendiri adalah manusia, diri kita. Nah, kalau dari para psikolog itu kan memandang komunikasi itu dari perilaku manusia komunikan ya, dari orang yang menerima pesan. Sementara kalau kita lihat dari linguistik sendiri, dia membahas tentang, dia memandang komunikasi itu dari bagian-bagian ataupun komponen-komponen yang membentuk struktur pesan. Dia fokus pada pesan. Nah, kemudian di dalam psikologi komunikasi, psikolog itu dia mulai masuk ketika kita membicarakan bagaimana manusia itu memproses pesan yang diterimanya. Bagaimana cara manusia berpikir, kemudian bagaimana cara manusia itu bagaimana melihat manusia itu dipengaruhi oleh lambang-lambang ataupun simbol-simbol yang dimilikinya. Sehingga memang fokus dari psikologi komunikasi itu adalah salah satunya dari manusia komunikan. Nah, sehingga di sini penting juga untuk kemudian kita mengenali diri kita sendiri, makhluk seperti apa sih diri kita, ada faktor apa saja yang ternyata itu mengendalikan perilaku kita. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya singkatnya bahwa segala hal yang kita lakukan, segala hal aktivitas yang kita lakukan itu ada maksud di baliknya, ada dorongan di dalam diri kita. Jadi kita juga bisa ketika kita pergi ke suatu tempat, bisa jadi kita yang berada di kampus memaknai kampus itu sebagai pendidikan, tetapi orang lain yang memang kerjaannya ke kampus itu hanya main, nggak belajar, ya dia memaknai kampus itu hanya tempat untuk bersosialisasi, hanya tempat untuk mencari teman. Nah, banyak contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kemudian bahwa kata-kata itu tidak memiliki makna, tetapi oranglah, individulah yang kemudian memberikan makna atas kata-kata tersebut.
Nah, jadi akhirnya bahwa pandangan kognitivisme ini dia memasukkan kembali unsur jiwa di dalamnya yang kemudian sempat hilang ya di dalam pandangan behaviorisme. Jadi katanya manusia itu kini mulai hidup dan mulai berpikir, tetapi manusia itu tidak hanya berpikir, tetapi juga dia mulai mencari identitas dirinya. Dia mulai mencari apa yang dia inginkan, apa yang dia dambakan. Nah, kemudian yang terakhir, konsepsi manusia yang terakhir itu tentang psikologi humanisme. Nah, psikologi humanisme atau humanistik ya. Jadi, psikologi humanistik ini dikatakan sebagai revolusi ketiga dari psikologi. Jadi, revolusi pertama itu dari psikoanalisis dan behaviorisme, lalu psikologi behaviorisme itu, kalau tadi kan bahwa manusia itu hanyalah mesin yang dibentuk oleh lingkungan ya. Kalau psikologi psikoanalisis itu manusia yang selalu dipengaruhi oleh naluri primitifnya. Jadi dalam psikoanalisis kata Freud bahwa perilaku kita itu dipengaruhi oleh ketidaksadaran diri kita. Nah itu yang beberapa tadi yang sudah kita bahas. Jadi fenomenologi ini dia memandang manusia itu hidup dalam dunia kehidupan yang kemudian dipersepsikan dan juga diinterpretasikan atau dimaknai secara subjektif. Jadi kita melihat dunia ini berdasarkan sudut pandang diri kita sendiri, secara subjektif ya, berdasarkan diri kita. Jadi katanya setiap orang itu mengalami dunia dengan cara yang berbeda. Bisa jadi ketika teman-teman Azhar yang kuliah di Vkom dan Hanif yang kuliah di Vkom, bisa jadi mereka memaknai kuliah itu menjadi berbeda. Karena bisa jadi pengalaman mereka juga ketika berada di Vkom itu berbeda. Nah, jadi kita bisa berada dalam situasi yang sama tetapi kita bisa memberikan makna yang berbeda. Psikologi manusia yang dimulai dari psikoanalisis, behaviorisme, kognitivisme, dan juga humanisme. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Ada yang mau bertanya atau berkomentar? Silakan. Cukup bisa, Ibu. Ya, artinya teman-teman nanti harapan saya bisa membedakan ya di dalam psikoanalisis itu kan dia menaruh perhatian besarnya pada struktur jiwa manusia ya. Ada id, ada ego, ada super ego ya, bahwa interaksi di dalam diri manusia itu terdiri dari 3 subsistem itu. Kemudian dari sisi apa tadi yang kedua ada psikoanalisis, kemudian ada behaviorisme yang mana dia melihat bahwa dia memasukkan unsur teori belajar di dalamnya. Manusia itu meniru, punya sifat, dia bisa meniru dengan apa yang ada di lingkungannya. Kemudian juga dari sisi kognitivisme bahwa manusia itu berpikir, manusia itu tidak hanya memahami lingkungannya, tetapi dia juga mulai sebagai makhluk yang berpikir. Kemudian disempurnakan lagi dalam humanisme itu bahwa manusia itu juga dia mencari makna. Dia melakukan segala sesuatu itu berdasarkan bagaimana dia memaknai lingkungannya. Jadi saya katakan tadi bahwa bisa jadi kita berada di dalam lingkungan yang sama, tetapi bisa jadi juga kita memaknai lingkungan itu dalam pemaknaan yang berbeda. Tergantung dari bagaimana kita memaknai diri kita, bagaimana kita memaknai lingkungan, dan juga bagaimana kita membawa diri kita sendiri. Kayak misalnya ketika teman-teman ke kampus, teman-teman tahu bahwa kampus itu menjadi tempat untuk belajar, kita formal di kampus, berarti Anda membawa diri Anda sebagai mahasiswa, layaknya sebagai mahasiswa itu seperti apa? Anda memakai kemeja, Anda membawa buku, Anda memakai sepatu, akan berbeda ketika Anda hanya pergi ke pasar ataupun Anda hanya pergi sekedar nongkrong di warung kopi atau apa. Nah, itu semua apapun yang kita lakukan
secara tidak sadar tidak sadar itu ternyata ada dorongan di dalam diri kita, tetapi juga kita juga dibekali dengan pengetahuan akan norma-norma, akan etika-etika yang ada di lingkungan kita, sehingga kita sebagai manusia mau nggak mau harus berpikir. Dari proses berpikir itu kita akan berperilaku sesuai dengan bagaimana kita mempersepsikan diri kita ketika berada di lingkungan sosial, lingkungan belajar, di lingkungan kuliah, di rumah, di tempat umum, di tempat kita belajar, kita membawa diri kita sesuai dengan pemaknaan atas diri kita sendiri. Nah, itu singkatnya rangkuman kita dalam pertemuan hari ini. Nah, sampai di sini ada yang mau berkomentar tentang materi kita pada hari ini? Silakan. Ya, teman-teman, kalau tidak ada yang mau raise hand di sini, saya masih mengharapkan teman-teman untuk berkomentar melalui kolom komentar di Google Classroom. Setelah ini saya akan share materinya dan teman-teman mungkin bisa memberikan komentarnya atau juga bisa bertanya dan juga bisa berdiskusi bersama melalui Google Classroom. Ya, Masti, silakan. Halo Ibu, selamat pagi. Ya, pagi. Aku jujur masih agak kurang paham perbedaan yang benar-benar jelas antara dari tadi yang kognitivisme sama yang humanisme sih Bu. Oke, bagian kognitivisme dan juga humanisme ya. Iya. Ya. Mungkin bisa minta tolong dijelaskan lebih. Terima kasih. Oke, ya. Ya, sebelum saya menjelaskan, dari teman-teman kelompok yang presentasi bisa memberikan penjelasan. Ya, silakan dari teman-teman yang presentasi. Ya, mana tadi? Adam. Iya Bu, sebentar Bu. Ya, nanti saya lengkapi di akhir. Kognitif sama humanisme ya Bu? Ya. Ya. Jadi itu kognitif seperti menempatkan manusia sebagai makhluk yang bereaksi secara aktif terhadap lingkungannya, yakni dengan cara berpikir, ya kita berorganisasi, karang taruna atau apalah, kita kan pasti berpikir untuk proker kita tuh seperti apa. Mungkin singkatnya seperti itu. Kalau humanistik memandang manusia sebagai eksistensi yang positif dan menentukan. Jadi seperti ya, bisa ditambahkan dari teman kelompoknya ini, anggota kelompoknya. Hanif, boleh Hanif? Bentar Bu. Kalau humanisme, manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang berani secara positif pada lingkungan, tetapi sebagai makhluk sesuai memahami lingkungan. Lalu yang humanistik, psikologi humanistik ini mengambil banyak dari psikoanalisis neo-Freudian. Sudah Bu. Oke, jadi tadi yang menjadi pertanyaan dari Masti terkait dengan perbedaan antara kognitivisme dan juga humanisme ya. Jadi ini adalah dua hal ini merupakan konsepsi psikologi tentang manusia yang cukup berkembang. Nah, jadi singkatnya gini. Nah, di dalam pandangan kognitivisme, manusia itu tidak secara pasif berada di lingkungan masyarakat, tetapi manusia itu mulai berpikir
kognitivisme ini berasal dari kata kognitif, pikiran, ya. Jadi segala hal yang dilakukan, apa yang manusia dapat dari lingkungannya, dia tidak mentah-mentah menerima, tetapi dia berpikir, dia menggunakan akalnya untuk melihat lingkungan sekitarnya. Nah, dari kognitivisme ini kemudian humanisme. Nah, kalau di dalam humanisme ini bahwa manusia itu tidak hanya ketika berada di lingkungan masyarakat, dia tidak hanya berpikir, tetapi dia mulai mencari makna. Mencari makna ini lewat apa? Lewat dirinya, bagaimana dia memaknai dirinya ketika berada di dalam lingkungan, di dalam dunia kehidupan. Nah, jadi singkatnya gini, bahwa kalau dalam pandangan kognitivisme ini, di mana manusia itu berpikir, yang saya katakan tadi, ketika kita berada di lingkungan, ketika kita melihat sebuah gedung, ya, ketika kita melihat sebuah mall. Nah, ketika kita melihat sebuah mall, kita masuk di dalam mall itu, kita tidak hanya masuk untuk melihat apa yang ada di situ, tetapi kita tahu diri kita masuk di dalam mall itu untuk apa. Ada proses berpikir yang terjadi di dalam diri kita. Nah, ketika posisi kita ternyata kita adalah seseorang yang kerja di dalam mall itu, berarti kita akan melakoni diri kita akan membawa diri kita sebagai pekerja. Tetapi ketika di dalam pikiran kita bahwa kita ke mall itu hanya untuk bersenang-senang, berbelanja, maka kita akan membawa diri kita akan mengantarkan diri kita untuk sekedar menikmati apa yang kita lihat, apa yang ada di lingkungan sekitar kita yang berada di mall itu sendiri. Nah, berbeda ketika halnya di dalam kognitivisme. Kalau yang tadi di dalam humanisme bahwa manusia itu mulai berpikir, kita tidak hanya dikendalikan oleh lingkungan, tapi ada kita mulai berpikir di dalamnya. Nah, di dalam humanisme sendiri, manusia itu memandang dunia kehidupannya itu berdasarkan cara dia memandang dunia. Kayak misalnya nih, ketika saya datang ke Vkom Ubarajaya, ya, ketika saya datang ke Vkom Ubarajaya, saya kuliah di sini, saya berteman dengan Masti, saya dengan Masti satu kelas, kami satu angkatan, kami sama-sama ikut di mata kuliah psikologi komunikasi. Nah, di dalam pandangan humanisme, orang akan memahami situasi kita berada di Vkom ini sendiri berdasarkan pandangan kita sendiri. Saya akan melihat Vkom, saya akan belajar psikologi komunikasi. Mungkin bisa jadi pengalaman yang saya dapatkan ketika belajar psikologi komunikasi akan berbeda dengan pengalaman yang didapatkan Masti ketika belajar psikologi komunikasi. Kenapa berbeda? Karena masing-masing di dalam diri kita ada yang namanya kita memberikan interpretasi, kita mempersepsikan sesuatu itu berdasarkan subjektivitas kita sendiri, berdasarkan sudut pandang kita sendiri. Bisa jadi kita berada di dalam lingkungan yang sama, tetapi kita bisa memberikan makna yang berbeda terhadap benda, terhadap objek yang ada di lingkungan tersebut. Nah, jadi bedanya pada proses kognitivisme itu manusia mulai berpikir, sementara di humanisme itu manusia tidak hanya berpikir, tetapi dia juga mulai mencari makna kehidupan di dalamnya. Seperti itu. Nah, itu tadi cuplikan pengajaran cara saya mengajar kepada mahasiswa dengan menggunakan media online, yakni Zoom Meeting. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.